Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pemirsa yang dihormati oleh Allah, sebagai seorang muslim, kita membutuhkan yang namanya Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Ya, hadis sebagai sumber Islam yang kedua. Di antaranya ada hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Jangan kemana-mana, tetap di channel pembelajaran asik. Hadis qudsi. Qudsi itu dari kata kudus, yang berarti suci atau bersih, ya. Atau disebut juga hadis robbani atau hadis ilahi, ya. Kenapa disebut hadis qudsi? Qudsi ini arti suci. Suci itu maksudnya Allah yang maha suci, ya. Hadis ini berarti hadis qudsi itu hadis yang sumbernya dari Allah, ya. Terus apa bedanya dengan Quran, ya? Bedanya dengan Quran, kalau Quran itu sumbernya, katanya, redaksinya langsung dari Allah, sedangkan hadis qudsi itu kata-katanya dari Rasulullah dan tidak menyandarkan atau mengambil dari Quran, ya. Menurut istilah, hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan dan disanadkan Nabi Muhammad kepada Allah, tetapi selain dari Quran, dalam artian itu ucapan yang dibuat oleh Rasulullah tapi sumbernya dari Allah. Contoh hadis qudsi disebutkan, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa bima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzlamu. Al hadis, ya, yang disitu langsung dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan diriku dari berbuat zalim dan aku haramkan perbuatan zalim untuk kalian semua, maka janganlah kalian berbuat zalim. Ini kata dari ya ibadi ini sampai tadi selesai, itu kata-katanya dari Rasulullah. Makanya kalau kalian cari di Quran enggak ada, ya, itu bukan Quran, melainkan hadis qudsi. Tadi sudah tak kasih tahu satu perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Ini ada banyak, ada 6. Ada 6, ya. Yang pertama, kalau Quran itu lafadz maknanya itu dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, maksudnya apa yang ingin disampaikan isinya itu dari Allah, tapi lafadznya ada perbedaan pendapat ulama. Dalam artian ada yang memang dari Allah, ada yang memang itu dari Nabi, ada yang itu memang sama itu. Yang kedua, perbedaannya itu dihukumi, kalau Al-Quran itu dihukumi ibadah bagi yang membacanya, dalam tanda kutip bacanya harus benar, ya, sesuai tajwid dan makhrajul hurufnya. Sedangkan hadis qudsi itu tidak dihukumi ibadah bagi yang membacanya, ya, karena itu bukan dari Quran. Yang ketiga, Al-Quran itu sebagai mukjizat, tetap ada nilai mukjizatnya, sedangkan hadis qudsi itu bukan mukjizat. Keempat, Al-Quran itu tidak boleh meriwayatkan maknanya saja, ya. Dalam artian Al-Quran itu harus otentik, harus asli. Makanya tidak ada, kalau kita ada terjemah Al-Quran bahasa Indonesia, itu bukan Al-Quran tapi terjemah Al-Quran, beda dengan kitab yang lain, Injil dan sebagainya. Kalau Al-Quran tetap harus bahasa Arab, harus seperti itu secara mutawatir. Nah, sedangkan hadis qudsi itu boleh meriwayatkan maknanya saja, itu, ya. Kita boleh meriwayatkan hadis qudsi tidak sama redaksinya, tidak sama plek, tapi maknanya maksudnya sama, itu kita bisa sampaikan di halayak umum, kita bisa sampaikan apa yang ingin disampaikan dari makna dari hadis qudsi itu. Kemudian yang kelima itu kan Al-Quran itu bisa dibaca ketika sholat, ya, terutama pas baca surat setelah
Al-Fatihah jangan kalian baca ketika sujud. Ketika sujud kalian baca Bismillahirrahmanirrahim sebagainya. Salah ya. Dengan hadits qudsi itu tidak dibaca ketika sholat. Kemudian yang keenam, Al-Quran itu harus mutawatir secara dari mulut ke mulut. Sedangkan hadits qudsi itu tidak harus mutawatir. Kemudian selain dari hadits qudsi itu juga ada hadits marfu. Apa itu marfu? Marfu itu dari kata rafa yang artinya itu diangkat atau ditinggikan. Kenapa ditinggikan? Karena itu disandarkan kepada yang memiliki kedudukan tinggi, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Dalam menurut istilah perkataan, perbuatan, ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik sanadnya bersambung ataupun terputus. Jadi tidak peduli sanadnya itu bersambung atau putus, selama itu disandarkan kepada Nabi, itu disebut hadis marfu. Terus gimana kalau seperti itu? Nah, ini ada selanjutnya itu pembagian hadis. Ini selanjutnya itu pembagian hadis marfu. Pembagian hadis marfu itu ada dua. Yang pertama hadis marfu sharih dan hadis marfu hukmi. Hadis marfu sharih yaitu maksudnya jelas, sedangkan hadis hukmi itu yang samar ya, atau yang belum jelas. Oke. Apa maksudnya hadis marfu sharih ini? Kita lihat contohnya saja ya. Contohnya begini, ada suatu redaksi hadis yang menyebutkan seperti ini. Contohnya, aku mendengar Rasulullah bersabda begini. Nah, terus satu juga, Rasulullah menceritakan kepada aku begini. Dan bla bla bla. Ada lagi juga Rasulullah bersabda begini. Bla 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 bla. Ya. Atau ada lagi dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda begini. Ya. Apa itu isinya? Nah, itu kita bisa menyebutnya hadis itu hadis marfu yang sharih atau yang jelas. Oke, hadis yang kedua itu hadis marfu hukmi. Hadis marfu yang kurang begitu jelas ya, sudah ada gambarannya bahwa itu memang disandarkan kepada Nabi, tapi itu kurang jelas. Nah, kurang jelasnya gimana? Ini ada pengertiannya, itu matan hadis itu yang disandarkan kepada Nabi, akan tetapi diriwayatkan dengan kata-kata yang memungkinkan sandarannya bukan Nabi ya. Itu menunjukkan bahwa itu dari Nabi, tapi tidak secara jelas disebutkan itu langsung dari Nabi ya. Intinya seperti itu. Contohnya ini ada redaksi hadis, kami diperintahkan seperti ini ya. Ada lagi, kami dilarang untuk begini. Terus ada juga termasuk sunnah melakukan begini ya. Yang pertama tadi diperintahkan, yang kedua dilarang, yang ketiga termasuk sunnah. Itu ada kata-kata kunci yang itu hanya bisa keluar atau bersumber dari Nabi, makanya disebut hadis marfu. Dan disebut hukmi karena tidak ada kata-kata secara langsung, secara jelas itu memang dari Nabi. Oke, tadi kita sudah belajar tentang hadis qudsi dan hadis marfu. Sekarang kita belajar tentang hadis mauquf. Mauquf itu juga dari kata wakaf. Kalau kalian sering baca Quran ada istilah wakaf, itu artinya berhenti ya, karena kalau kita baca Quran ada wakaf berarti kita berhenti. Nah, itu. Sedangkan mengerti secara istilah hadis mauquf yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang baik syaratnya bersambung atau putus. Dari pengertian hadis mauquf dapat disimpulkan bahwa hadis mauquf ini kata-katanya itu dari sahabat ya, bukan dari Nabi ya. Kenapa kok disebut hadis ya? Karena para sahabat ini adalah orang yang terdekat dengan Nabi. Ada kemungkinan bahwa informasi yang disampaikan itu berupa dari Nabi. Contoh hadis mauquf yang pertama bil qauli atau dengan perkataan. Ada suatu redaksi dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, janganlah salah seorang dari kalian taklid agamanya dari seseorang
karena jika seorang itu beriman maka ikut beriman, dan jika orang itu kafir maka ikut kafir juga. Seperti yang kita ketahui, Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi, maka ucapan di atas disebut hadis mauquf. Oke, kita sudah belajar hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, dan yang keempat hadis maqtu. Maqtu itu dari kata qata'a, yang artinya memotong. Bisa dibayangkan kira-kira apa maksud hadis maqtu ini, ya. Maqtu ini secara bahasa artinya diputuskan atau terputus, atau yang dipotong atau yang terpotong. Pengertiannya, perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada tabi'in atau setelah tabi'in, ya. Jadi kalau tadi hadis qudsi itu dari Allah, hadis marfu dari Rasul, hadis mauquf dari sahabat, yang hadis maqtu ini dari tabi'in atau setelahnya, ya. Jadi ada tingkatannya, ya. Terus kekurangan dari hadis ini itu tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum, ya, karena itu bukan dari sahabat, karena jaraknya begitu jauh antara Nabi, sahabat, dan tabi'in. Maka hadis maqtu ini hanya bisa dijadikan sebagai ucapan atau perbuatan seorang muslim, hanya bisa kita ambil hikmahnya, ya, tidak bisa kita ambil sebagai hukum dari suatu hukum syarak, tidak bisa. Oke, demikian itu tadi sudah saya jelaskan. Ada hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Dan ingat, hadis maqtu yang tidak bisa kita pakai sebagai landasan hukum. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.